dapat. Tapi pada saat kalian udah baca beberapa referensi link, misalnya kayak gitu ya, kemudian kan kalian akan mengakumulasikan description tersebut, dan yang kalian sampaikan di depan kelas adalah hasil dari akumulasi description tersebut. Dipahami ya? So, berharap kalian nggak sampai ngebaca, atau misalnya kalau masih lihat dikit-dikit oke, tapi mau berharap banget kalian untuk bisa mengolah otaknya ya, maksudnya untuk bisa berada di luar kepala pemahaman dari poin-poin bisnis model kanvas tersebut. Dipahami ya? Tujuannya bukan untuk salah lagi hafalan nih atau gimana, enggak, tapi kalian bisa benar-benar memahami sampai pada akhirnya nanti kita bisa mengaplikasikannya. Karena bahasannya pada saat nanti kita udah lagi ke arah yang lebih dalam, udah tentang ibaratnya yang value lu apa, atau misalnya revenue lu berapa besar. Nah, kata-kata itu kan mesti mulai familiar dengan kalian. Kalau misalnya kalian masih belum hafal atau belum familiar, itu pastinya akan sulit. Oke? Nah, sebelum lanjut, sambil Kak Sabda siapin nama-nama grupnya udah dapat ke Sabda? Udah dapat ke Sabda lagi siapin? Lagi prepare. Mau ingin coba sharing lagi perihal yang punya project. Jadi di sini kan masih yang sate Taichan masih ada ya? Ya kamu ya sama kamu tapi belum komplit semua ya. Masih sate Taichan. Kemudian Aula jadi apa? House of Science. Jadi apa? Biscop bersih. Oke, kemudian kalau misalnya dari Bisjen hashtag 1, misalnya kalau tanya ke Maria apa jadinya? Dia tanya gitu ya. Mau maju kan? Gitu ya. Kalau marah apa? Sate. Oke, jadi sekarang kalian coba sambil renungkan juga. Pada saat kalian mau nge-build, kalian punya project, sebelum lanjut ke bisnis modal kanvas, nanti untuk coret-coret kalian punya dapur lah ibaratnya kayak gitu ya, kalian punya fondasi untuk bisa jalanin. Kalian mesti berusaha banget di dalam kalian punya brand itu ada meaningnya. Meaning arti yang punya makna. Misalnya gini, kalian tidak cuma sekedar jual sate Taichan, kalian tidak cuma sekedar jual biscop, tapi yang membuat kalian lebih berarti dibandingkan dengan TikTok yang lain itu apa? Akibatnya gini, gue buat beli TikTok untuk apa? Atau kenapa gue mesti beli TikTok lo? Nah, tanda tanya why-nya itu mesti besar. Kalau what-nya kan kalian udah ada jawaban, TikTok, oversize, kemudian sate, misalnya gitu kan, itu berarti what-nya kan. Nah, why-nya yang mesti kalian dalami. Makanya Bapak pernah sampaikan kearifan lokal, berarti kalian mesti meaningnya itu kuat banget. Kalau misal berdasarkan pemahaman kamu, contohnya ya, misalnya ada salah satu tempat spa ya yang namanya ini, kemudian di tempat spa itu dia meaningnya kuat banget sampai pada akhirnya ibaratnya memiliki daya pikat, daya tarik yang kuat. Kalau tempat spa masa aja tempat urut gitu loh maksudnya. Dia kan kalau kita urut di dekat rumah biasa ya udah pakai minyak goreng lah, apa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat lain yang sekarang udah di rebranding lebih kekinian, dia bisa bilang misalnya dia pakai minyaknya lemongrass, ya kan? Kemudian misalnya homemade dan lain sebagainya macamnya. Atau misalnya ada satu tempat spa yang teman punya itu dia kerjasama dengan botanika kalau nggak salah satu brand lokal juga kayak gitu. Nah, itu berarti dia ada meaning. Jadi kalau misalnya jualan sate Taichan, meaningnya gimana? Misalnya, oh iya, pada saat kalau sate Taichan yang lain, misalnya digorengnya pakai minyak yang berkali-kali sampai gelap banget warna minyaknya, misalnya ya. Tapi kalau kalian punya sate Taichan, misalnya digorengnya pakai corn oil, olive oil, ibaratnya lebih ada meaningnya kan? Oke? Apa? Baby oil langsung ya mabok semuanya. Itu melebihi kasus yang tidak nanti lagi. Ya. Jadi pada saat kalian lagi mau produksi kayak itu, miliknya kalian mesti kuat. Berarti cerita. Pada saat misalnya satu contoh yang ada di sini kopi chai gitu kan. Dia buat ceritanya adalah kopi chai itu dibuatnya menggunakan air dengan pH 8,5.
Kalau misalnya kalian, misalnya kita normal minum air dari kita sumber itu 7,5 kan. Air aqua atau air yang botolan itu kan 7,5. Tapi air yang 8,5 itu berarti contohnya ya kayak Prestige, kalian tahu ya. Makanya dia lebih mahal gitu kan. Mungkin kalian akan berpikir sama air. Berarti ya sama aja air. Tapi pH dia itu lebih tinggi, berarti 8,5. Dan yang kalau berdasarkan riset penelitian kayak gitu, itu lebih sehat. Ya, karena lebih bersih dan sebagainya macamnya. Kemudian dari si kopi chai itu dia bercerita bahwa orang bisa dia memfremokan dulu, mengkerakakan dulu. Dia buat kopi chai, airnya bukan menggunakan air yang biasa kita minum, tapi dari air aqua itu kemudian diolah lagi sampai pada kira pH-nya menjadi 8,5. Itu berarti ada di cerita kan. Dan orang yang misalnya lebih kayak udah aware dengan kesehatannya dan sebagainya macamnya akan memilih ke arah sana, ibaratnya kayak gitu. Karena dari satu poin seksis ya, poin plus bahwa si kopi chai ini mempunyai meaning. Kemudian meaning kedua, arti makna value kedua yang dari kopi chai udah coba buat adalah dia menggunakan kolagen. Oke. Kalau misalnya untuk bagian, biasa kan dulu bagian kacang kan pasti kolagen dan sebagainya macamnya. Atau misalnya kita ibaratkan kulit orang yang kolagen masih tinggi banget itu kulit baby. Makanya dia super soft kan. Karena kolagennya masih tinggi. Kemudian bertambahnya usia, khususnya misalnya yang cewek-cewek di 20 ke atas, berarti 30 ke atas kayak gitu. Mulai kan reproduksi kolagen menurun ibaratnya. Nah, dari si kopi chai, dia buatlah kopi chai menggunakan kolagen. Berarti kan dia memiliki daya pikat lagi bagi customer yang fokus ke arah sana. Oke. Jadi kalau misalnya kalian udah lagi buat sate taichan, dia udah cuma sekedar bumbu, goreng dan sebagainya macamnya terus jual dengan beberapa packaging gimana gitu. Nah itu berarti minimnya belum kuat. Kalian berusaha kuatkan. Sometimes kalau misalnya kalian dengar ada yang namanya misalnya super sambal ya, kalau saya SS itu apa namanya super sambal kan? Serius kayak gitu kan? Super sambal kalau nggak salah ingat ya di daerah kayak sama communication. Nah dari super sambal itu berarti dia lagi buat ini abuse sambal di sana dia jual, kan? Jadi kayak orang yang suka pedas banget atau beragam sambal pasti akan ke sana. Jadi meaningnya ada. Begitupun kalau misalnya oversize, berarti kalian lagi mau buat konsepnya just oversize atau misalnya dari bahan itu juga kan menentukan, dari desain juga menentukan, dari warna juga menentukan, dan dari packaging juga menentukan. Misalnya oversize-nya dengan motifnya yang lebih kyowo, yang ungu kayak gitu, atau misalnya lebih mengedepankan lokal pride ya, misalnya tentang Indonesia, desain-desainnya. Makanya kalau misalnya ada pernah dengar artis yang dari Romanata itu dia ada brand I Love Indonesia itu kan, karena dia berarti meaningnya adalah mengedepankan si Indonesia ini ya, ibaratnya bangga dengan negara Indonesia. Nah bisa aja misalnya dari aura dan teman-teman oversize-nya misalnya jarang orang kaos tapi motifnya misalnya batik ya, misalnya hurufnya misalnya main huruf dulu nih paling simpel misalnya huruf A, huruf B dan sebagainya macamnya, tapi dengan motif batik. Nah itu berarti udah ada meaning kan, kayak dipahami ya. Jadi kalian gak cuma sekedar buat kaos, tablo dan sebagainya macamnya, kalian berusaha untuk menggali kalian punya identitas. Identitas nggak cuma dari nama, nggak cuma dari warna, tapi dari manfaat yang nanti customer akan dapetin apa. Kalau misalnya customer segmennya Aura, targetnya adalah mahasiswa-mahasiswa yang 18 ke 25 maksimal kayak gitu. Terus desainnya misalnya tulisannya hikmah atau misalnya yang lebih kayak family banget, berarti kan nggak masuk. Makanya identitasnya mesti kalian buatin dulu, target kalian siapa. Atau misalnya lebih normatifnya cewek-cewek. Berarti kalau cewek-cewek pun beragam, misalnya mahasiswa-mahasiswa. Ada yang misalnya anak band, atau misalnya lebih senang yang kyowo, yang cute, misalnya senang yang Disney, kayak dia desain dari princess dan lain-lainnya. Nah itu berarti mesti didalamin lagi.
Oke, jadi nanti pada saat kalian lagi buat di bisnis model apa di bagian value, kalian mesti berusaha identitas kalian beda dari yang sudah ada. Jangan cuma sekedar misalnya sate taichan, misalnya ya, oke, sate taichan, tapi tutupan satenya kalian pakai serai, tau kan batang serai. Kalau di Bali dia kan buat sate lilit pakai batang serai kan. Oke, itu udah familiar, udah biasa sate lilit. Tapi sate taichan yang misalnya tutupan batangnya itu pakai serai, kayaknya belum ada. Nah, kalian bisa coba dari arah sana. Berarti kalian punya meaning ke arah sana, uniknya ke arah sana. Ya, terus kalau misalnya kalau sate taichan itu lebih ke kulit ya, campur atau apa kayak gitu kan. Tapi misalnya kayaknya familiarnya biasa dengan daging ayam kan ya. Tapi kalian misalnya mau eksplorasi, eksperimen, oh iya misalnya sama daging bebek, lebih gurih biasanya kan daging bebek walaupun lebih ekspensif. Tapi itu berarti menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kenapa bisa kayak gitu? Misalnya kalian pasti sering dengar bakso nih, gak cuma sekedar bilang bakso. Ada yang dia kasih nama bakso bom, atau misalnya bakso tulang tumpung dan lain sebagainya. Ya kan? Berarti kata dia mau ada artinya di produknya dia dan beda dari yang lain. Karena dari beda kayak gitu aja, dia udah narik peminat. Kayak kepo apa sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah sate, karena biasanya yang mau tahu ke anak-anak yang ada dia ini, dia suka makan satenya yang di pasar modern. Sate taichan apa namanya kan? Modus. Ya, modus. Nah, kalian mesti bisa munculin value itu dari mana? Dari kompetitor kalian. Berarti paling nggak 5 ke 10 kompetitor kalian mesti ketahui dulu mereka punya konsep kayak gimana dan kalian buat yang beda. Ya, jangan misalnya sama aja lah ibaratnya kayak gitu. Kalau misalnya mau harapin kalau sini ada Ale sebenarnya juga udah lagi jalanin dia punya produk. Itu coklat apa namanya? Coklat bulu ya, coklat bulu gitu. Itu dia punya brand sendiri di daerah Kota Bumi, Komang apa kayak gitu ya. Nah, nanti Ale bisa share juga karena dia nggak mungkin tiba-tiba jualan minuman coklat kan. Pasti dia ada latar belakang. Apakah karena Ale suka coklat? Apakah Ale misalnya melihat orang yang udah biasa nih mainstream jualan kopi, jualan teh dan lain-lainnya sampai akhirnya dia fokusnya aja di minuman coklat. Jadi dia dari peluang. Oke. Nah kalian juga sama berusaha untuk bisa temukan dulu 5 kompetitor minimal banget. Misalnya Iscok kompetitor siapa nih minimal banget. Dia jualnya gimana, packagingnya gimana, nah itu kalian mesti proses. Sampai akhirnya nanti di film kalian akan berbeda. Oke, ya jadi kalian coba sekarang juga SM group kalian. Kemudian kita akan random pick untuk kalian bisa pahami lebih dalam lagi tentang bisnis model kanvas. Kalian kelola dulu. Sasarannya coba ditampilin, kita random pick ya. Jadi di sini ada kalau misalnya kita lihat di sini ada the have, namanya panjang banget. Actually pada saat kalian buat nama juga mesti yang easy to remember. Ini mau dibaca aja juga lidahnya ya. Kita misalnya mau itu juga nggak tahu sih untuk ingat ya. Mungkin tampak keren, tapi sometimes apalagi kalau itu adalah nama keren kalian, rasanya sih udah susah banget kamu kalian. Sesuatu yang misalnya bisa lebih mudah diingat sama orang Indonesia itu lebih bagus sih. Misalnya ada WhatsApp cafe kayak gitu kan. Karena kayak udah lebih familiar kan dengan aplikasi WhatsApp kayak gitu nya. Atau misalnya orang bisa belajar nasi goreng gila kayak gitu ya. Karena mungkin banyak banget tapi dia udah tapi orang mudah untuk diingat. Di sini ada sate taichan ada basreng, ada pisca, ada bawang besar, langsung, mochi. Oh, ini oke ada.
Nggak ada produknya, cuman namanya oke. Oke, siapa oke? Kemudian ada alfabet kan itu ada PD, boy skin. PD siapa? Boy skin apa maksudnya? Boy skin kalau pakai jari, kalau pakai plastik. Apa? Dia tadi nama YouTuber. Oh, maksudnya mau buat channel YouTube. Gimana tadi? Baju ada. Boy skin. Belum gua baju. Iya. Ransi apa sih? Ransi mochi. Yang sebelumnya siapa enggak? Opung. Oke. Bawa lasernya aja. Tapi ini yang bajunya produk sepatu. Sepatu. Iya. Sepatu apa kan banyak ada sepatu yang sepatu gunung. Tapi kayak kompetitif Ega, Oke, di sini ada 10 grup, kemudian dari poin yang ada di sini ada 9. Kita pilih yang pertama dulu untuk key research ya. Key research dari tabel bisnis model kanvas. Coba dibuka dulu pasangnya pengertiannya sebagai yang bagian bisnis model kanvas. Nah, di bagian sini ini beragam. Nanti yang kalian bisa atau berusaha untuk lebih dari itu di bagian sel itu di bagian sini. Tapi untuk saat ini kita berusaha untuk memahami bersama sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam proyek masing-masing. Kita coba pilih dulu, dimulai dari yang mana dulu untuk kita random yang pertama. Mau customer segment atau mau revenue atau misalnya mau key research dan lain-lain. Jangan terserah mama dong. Dari kalian dulu coba. Menurut kalian dari tabel ini mau yang mana dulu kita pilih. Berarti grup tersebut yang akan coba cari referensi, kemudian dia akan sharing di sini. Ya udah, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dulu kan ada. Klik langsung. Will siapa? Ya kita will untuk yang pertama ya. Itu suaranya dari mana? Dari kita. Yang kedua kita pindah ke KICT. Kita pindah ke KICT. Berarti dari kelompoknya Ramzi bisa mulai cari KICT. Kita lihat kelompok tadi akan ada satu part yang 2 kelompok proses ya, karena kelompoknya ada 10, tapi bagian dari bisnis model kanvas ini kan ada 9.
Kayaknya ada di bagian belakang ya, ada di belakang. Kita lanjut ke key result. Key result. Berarti kalian coba cari referensi, entah itu dari buku, entah itu dari jurnal, dan yang lain tentang key result, dan kalian nanti akan coba aplikasikan untuk kalian punya produk yang akan belakang kedua. Kayaknya dia tahu deh. Untuk yang bagian di bawah. Setelah ini berarti keempat bagian kos. Oke, jadi di Jawa ya. Tentang kos. Operasional dan lain-lain penyelesaian. Kemudian kita lanjut ke value proposition. Siapa? Dari sana dari value kita ke customer relationship. Customer relationship dibawa oleh siapa? Dia beneran dari sana ke sini ya. Dua lagi kan, tapi bentuknya dari kelompok ya. Jadi ada satu nanti yang diambil bareng, ada dia gitu. Kita melakukan customer segment. Takut siapa? Siapa? Nah, itu lagi nih. Nggak dapat apa-apa. Materi apa yang akan dibawa sama DKS? Berarti timnya DKS nggak boleh pilih, tapi teman-teman yang pilih. Kalau gitu biasanya dibuat ini randomnya berdasarkan 9 komponen dari modal. Dari 9 komponen bisnis model apa kita lihat mereka dapat siapa?
Zenia apa namanya ya? Zenia. Jadi sama bahasa sekarang bisa kalian kontak, nggak usah panjang, nggak usah sampai dalam banget antara yang pahami ini Pak. Jadi kalian coba aplikasikan ke dalam produk. Kalau di jalan internetnya, berarti dia punya range ya, dia punya market siapa aja di dalam. Berarti kalian juga sambil pikirin produknya bagus kan ya. Banteng, siapa aja yang akan beli misalnya ST kelas satu ini karakter jelas gitu. Berapa sih? 58 lah. Ada lagi yang berat.
Oh, direkam lagi.
Untuk kegiatan mahasiswa aja ya. Jadi kita coba break untuk proses kalian punya chit chat tentang project yang lagi pada ngobrol tidak 50 menit kita stand dulu sama keluarga baru kita. Sebenarnya ini udah lama udah jadi keluarga pas acara di 22 September ya Pak. Oke, saat ini kita kedatangan keluarga kita juga dari Bank Syariah Indonesia. Kasih ya bank yang tertarik pasti mau support kegiatan kalian juga karena mereka akan jalurin UMKM Pak. Ya, jadi pastinya bisa mendapatkan support full dari BSI juga, kita BSI tapi bukan kampus, yang ini bank. Supportnya entah itu kita kalau dari BSI berarti akan fokus ke yang berlandaskan syariah dan lain-lainnya. Kalian bisa langsung sharing tentang bagian cost kalian. Tadi siapa yang dapat tema kalau? Nah, bisa langsung sharing gimana bisa mengaitkannya sama Bank Syariah Indonesia mungkin untuk kegiatan-kegiatan UMKM-nya. Di atas sudah masuk saya tanyakan ya. Kita startup dari mahasiswa di sini kita banyak yang UMKM semua bisa nggak mendapatkan dana pinjaman dari BRI. Itu tidak bisa. So, kasih Sampai maksimal 100 juta. Nanti diceritakan lebih lanjut. Ya, nanti kalian bisa tanya-tanya juga. So, kita perkenalan dulu ya. Langsung aja bikin komunikasi tim ke Bank Syariah Indonesia. Bagaimana saya dari Bank Syariah Indonesia, kebetulan kan saya di seberang integrasi itu kalau teman-teman mampir sana bisa mampir. Ini saya bawa tim dari kebetulan ini tim commercial banking ya. Jadi teman-teman commercial banking ini size-nya kalau buat startup. Jadi ini yang size-nya untuk yang size 25 ini kalau teman-teman baru besar bisa langsung ya. Jadi kalau dari perusahaan besar tapi kalau yang awal bisa langsung kabar. Jadi teman-teman yang startup nanti BSI itu punya program dari pemerintah juga sih sebenarnya kalau teman-teman dengan pun kredit usaha rakyat. Nah itu bisa dapetin untuk yang sampai 500 juta. Jadi dimana itu memang selama perizinannya komplit tapi sejak itu yang banyak bisa dilakukan saat ini bisa atau nanti modelnya peer-to-peer juga bisa tuh. Nanti kita bikin aja misalnya ada teman-teman kan sekarang banyak sekali peer-to-peer. Sebenarnya kalau teman-teman coba peer-to-peer itu konsepnya syariah banget. Di mana ada investor yang naruh dana, dia si pelaku usaha akan berbagi hasil dengan investor. Nah itu sebenarnya cocok sebenarnya untuk teman-teman punya platform peer-to-peer bisa diskusi dengan dia, mudah-mudahan bisa langsung bisa nanti bisa diaplikasi. Tuh ada ide catat nanti buat kuliahnya kan nanti bisa dapat poin tuh hasil pekan dulu tuh dapat poin. Ya, jadi malah kasih ide. Awal teman saya itu teman-teman bisnisnya kalau bisa tanya ya di seputar teman-teman sendiri. Kalau saya jauh-jauh yang sebenarnya aplikasi ini juga lebih mudah karena insya Allah itu ya lebih bermanfaat ya kita semua. Simpel-simpel aja mas. Jadi biasanya mungkin Mas Tamadi bisa ngomong. Nama saya Nadi dari area komersial. Kalau di BSI itu ada segmentasinya. Kalau segmentasi yang dari retail itu dari mulai kecil sampai dengan pemerintah itu urusan wajib. Jadi kalau bisnis yang sifatnya kalau yang pagi sampaikan tadi itu dari mulai 100 ya 100 sampai 200 itu banyak kali teman-teman saudara pagi. Kalau mungkin kalau saya memang lebih kepada bisnis-bisnis yang memang sudah berjalan, jadi yang sudah berjalan baik, ya
Durasinya pun kita pakai ketentuan 2 tahun gitu ya, sudah berjalan gitu ya, syarat keuangan oke, gitu. Nah, itu kita bisa bantu kita support. Jadi tahapannya awalnya di Pak Haji gitu ya, setelah besar dari Pak Haji baru ke saya tuh kirim, baru ke saya. Nanti kalau besar lagi ada di kantor pusat namanya corporate banking ya. Kalau corporate banking itu biayanya udah ratusan miliar ke atas gitu ya. Kalau di kita sih memang baru main yang kali 40-an sampai dengan 500 miliaran gitu ya. Tapi kalau yang di atas itu ya berarti sekarang. Dan memang segmentasi kita sudah sangat diatur gitu ya. Dari mulai mikro banking, lalu kemudian ke small enterprise, terus kemudian ke commercial banking, lalu ke corporate banking, dan itu semuanya merupakan segmentasi yang dibentuk salah satunya adalah dari konsep, ya, konsep dari pendapatan. Jadi kalau teman-teman punya usaha, punya bisnis, sudah konsepnya sudah kaya, itu bisa kaya. Jadi misalnya teman-teman saya juga yang teman-teman masuk manajemen training lah, ini masuk manajemen training baru lulusan berkuliah juga, ya boleh. Jadi kebetulan Pak di masa ketemu deh, yang alhamdulillah dikasih waktu kejadian sukses tamat belajarnya. Dan kalau saya lihat ini ada pasti ya model bisnis ini di commercial banking dipakai juga nih gitu ya. Jadi dalam pakai ilmunya nih yang disebutkan masih. Jadi ini tuh sebenarnya tahapan yang awal kita harus kuasain dari suatu bisnis. Gitu ya. Jadi mulai dari awal to Z-nya ya di sini nih sebenarnya. Dia mau jual ke mana, dia supply dari mana, terus dia cari order siapa aja. Semuanya di sini. Kita juga pakai nih model bisnis kayak gini gitu, dan setiap analisa kayak misalnya kampus lah. Kita lihat kampus sumbernya dari mana pendapatannya kan gitu bukannya. Terus kemudian siapa aja sih yang bekerja sama dengan kampus gitu ya. Siapa aja yang punya channel distributionnya seperti apa. Nah itu dipelajarin. Dan kalau orang komersial tuh meskipun nggak punya usaha harus tahu semua bisnis model gitu, harus tahu semua bisnis model yang kita pelajari gitu. Nah ini penting untuk yang bisnis model pasti gitu. Ini itu deh, Prof ya dulu ya. Kalau mau konsultasi buat berarti sedang mau lagi ya. Jadi kalau ada produk-produk F&B ya, food and beverage, itu mau testing ya, bisa kirim ke BSI. Ya. Jadi memperkenalkan UMKM kalian apakah diberikan pendanaan atau tidak, nanti kita bisa coba semua ya. Dan di sini Amar dan siapa kan? Ami ya. Ya. Dan Amar dan Ami ini adalah kakak-kakak dari Universitas Indonesia. Terus setelah ini kita ya, jadi karena aku bisa ya, oke, jadi ya kita lagi mau Bisa berkenal satu dulu ya dari yang mana kali ya? Boleh. Siapa yang mau tanya? Tadi kan dari saya tambahin oke ya Bu. Dulu ya. Siapa yang mau tanya? Oh, Maria, oke. Kalau tadi kita kan melakukan ini bagaimana? Iya, beda nama saya dari ya, mana lah.
Selamat siang, perkenalkan saya Semester 3 Bisnis Digital. Kalau ini mahasiswa itu punya UMKM sendiri, jadi mahasiswa yang bersama ke depan. Dari bakal punya startup masing-masing. Nah, cara kalian dari IDSI untuk membangkitkan akses kerja sama bersama itu caranya seperti apa? Terus kolaborasi berkelanjutan ini seperti apa? Dan terima kasih. Terima kasih ya Mbak Maria ya. Jadi memang untuk teman-temannya sekali lagi memang itu ada beberapa tahapan sih, ada yang mungkin disesuaikan dengan tujuan. Kami itu dari BWI tadi memang sertifikat level 1. Bang saya pertama yang dikasih kesempatan untuk bisa ngasih pembiayaan full. Tapi nggak semua bank itu bisa kasih pembiayaan di program pemerintah. Alhamdulillah, jadi dikasih kesempatan untuk saya jadi salah satu lembaga pemerintah untuk menyalurkan full. Dan saat ini kami memang didorong untuk justru pembiayaan ke startup. Nah ini juga mungkin yang banyak dibutuhkan oleh teman-teman itu adalah pertama pendampingan dari sisi finansial. Banyak sekali mungkin dari sisi usaha dia pada jago-jago, tapi teman-teman pada saat ngatur keuangan cash flow biasanya itu suka berantakan. Nah ini mungkin pada itu sekalian juga konsultasi kira-kira bagaimana teman-teman ngatur cash flow-nya. Jadi ada harus mulai disiplin keuangannya. Jadi memang ini udah mulai bayar lagi. Jadi ada benar potensial di situ itu dulu. Terkadang kita bisa kalau mungkin masih yang ini semangatnya lebih baik kerja daripada nabungan. Jadi juga mesti ada ini sekarang ya investasi untuk investasi macam-macam. Nah, ini juga yang kami coba suka sharing beberapa kali kami webinar baik pegawai maupun komunitas terkait dengan bagaimana disiplin finansial. Jadi ini yang penting sih buat saya. Apalagi teman-teman yang baru bikin usaha itu sangat penting untuk melakukan disiplin keuangan karena sekali lagi teman-teman usahanya bagus tapi kalau proses keuangannya kacau itu akan mengganggu usaha. Jadi saran saya itu. Mungkin itu Demaria ya. Ya nanti nomornya jadi ke mama ya. Ya. Ada lagi satu lagi. Oke, berarti. Ya, maju aja Pak. Semuanya saya mau nanya, saya sebagai mahasiswa belum punya rekening tabungannya Pak. Di bank syariah membuka rekening tabungan harus berapa dana yang disetor harus berapa ya? Makasih. Tadi stop dulu ya. Saya sini aja ini beneran ya. Dari situ punya produk yang kita tuh teman-teman mungkin ada beberapa yang kalau punya tabungan itu ada biaya adminnya ya. Jadi buat tiap bulan tabungannya seberapa biaya adminnya udah habis tuh sama biaya ATM gitu kan. Nah biasanya punya kontak tuh untuk yang seperti itu namanya Ziwadia. Jadi kami untuk Ziwadia itu juga tidak ada biaya admin maupun biaya ATM itu biaya. Jadi yang buat memang buat kampus kita ya, buat mengisikan sebagian. Terus kita juga gampang ya, kalau saya teman-teman coba bisa. Teman-teman download aja apps-nya, mobile. Terus download itu langsung buka rekening bisa. Nah, kalau mas Randy buka rekening, misalnya langsung sekarang nih buka download aplikasi mobile, langsung saya sini daftar kalau ini. Jadi buka aja langsung. Kan jadi cuma butuh KTP ini, buat juga membuat juga. Nanti ada apa yang buat aplikasi ya gitu kan ini jadi langsung nih transferin langsung nomor rekening langsung dipoto nomor rekening siap ya Pak ya itu jadi itu teman-teman memang dikhususkan kami yang wadia itu memang tidak ada bonusnya tapi teman-teman itu buat teman-teman yang memang benar untuk menampung itu sangat berfungsi
karena nggak ada biaya sama sekali di mereka di sekolah. Saya ada pertanyaan. Tapi saya juga saya jadi terinspirasi mau bertanya juga. Nah, tadi yang dikatakan bahwa yang paling penting untuk startup itu harus keuangannya substansi dan sebagainya gitu ya. Kira-kira dari BSI ada yang ahli di bidang itu yang ingin share dengan mahasiswa gitu ya. Mungkin 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan gitu kita atur dari anak dari BSI itu. Boleh Prof, nanti coba saya. Itu kan. Tepuk tangan lagi yang meriah. Terima kasih. Jadi saya ingin memperkenalkan anak-anak ya, terutama ini anak saya di sini ya, mereka potensinya sungguh luar biasa, saya bisa lihat ya. Jadi setelah kuliah, kita kuliah itu dari jam 9 sampai jam 11 gitu ya. Tapi mereka kadang udah buka di terus udah selesai kuliah juga pulang sampai sore. Ini luar biasa di anak-anak itu. Jadi saya juga sebagai dosennya kita mengatur dan berbagai cara untuk maksimalnya supaya mereka semua sukses. Gitu ya. Jangan lupa bapak-bapak juga ya. Saya mudah-mudahan semua sukses. Belajar dari sekarang, mumpung masih muda. Kuota gagalnya masih banyak. Kalau udah kayak seumuran saya itu kuota gagalnya udah kalau masih banyak galak belum. Tapi kalau itu dulu masih banyak. Kita habisin kuota gagalnya masing-masing dan gitu ya. Foto gimana foto? Foto ya. Foto gimana ya? Dari mobilisasi ya. view-nya mana? Kalau kalian badan aja kita yang naik. Oh iya. Oke, lebaran. Satu, dua, tiga, lagi Jawabannya segini Pak. Satu, dua, tiga, lagi. Satu, dua, tiga. Kalau Bumara mau video, Udah cukup lah. banyak. Oke, thank you. Ada Ini usaha sendiri ya? iya usaha dari bisnis digital. Nomor kotak ini. Iya benar. Komunitas ya? Kita mahasiswa dari bisnis digital. Oke. Halo.
Ini kalian aja. Ya,
Tapi minjem HP dong, mau lihat teh manis. Di sini lebih sejuk nih, kebayangnya tuh di bawah sampai ke atas. Ada bilang kok, ada bilang ngamoy nggak ada orang. Kanin lagi ngituin PDDikti. Lagi ngituin kan. Udah kakak. Tidak perlu kita mulai ya untuk random nanti siapa duluan yang maju cari tekanan dari description yang satu hal yang di situ ya.
Ya. Nggak ada yang orang pasti Google. Tadi biskuitnya gue makan, gue habisin, nanti gue gantinya.
Kita lihat dulu ya, siapa yang pertama maju? Tapi siapa? Oh, slotnya pertama. Iya. Tiga dulu ya. Yang pertama yang kedua siapa? Yang pertama timnya Aura. Candido. Yang ketiga. Sekarang kalau bilang dia kan dari tiga dulu ya. Betul, ya pakai plastik itu ya kayak plastik udah nggak terpakai kan, jadi kita buat kayak langsung di baju itu pakai jadi kita pakai plastik udah tapi kalau diurai yang kayak plastik diurai dia maunya di sekarang itu buat panas full kalau kurang mau berapa
Ayo, minum dulu ya. Ini bagus. Iya, bagus. Kalau nggak apa-apa jalan dulu aja. Kalau duduk atau di sini? Duduknya belum oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok Sunrise akan memperdalam tentang bisnis model Canva dan kita dapat bagian perhitungan biaya atau kosnya. Jadi bisnis mungkin sebenarnya yang sasar terbuka mungkin itu untuk modal. Kalian pahami dulu tentang description-nya itu, kemudian kalian coba dalami ke area kalian kayak gimana. Ya, konstruktor apa yang kalian pahami, kemudian kalian coba dalami atau aplikasikan spirit di proyeknya kalian. Oke, jadi di project kita jualnya kaos oversize. Jadi mungkin teman-teman juga udah sempat dengar di presentasi kita di pelajaran Kanin. Kita udah sempat sampel juga untuk masalah harga investasinya, untuk ukurannya. Dan di sini pengertian dari kosnya itu adalah biaya-biaya yang kita keluarkan selama menjalankan proyek kaos oversize. Untuk kaos oversize-nya kita tersedia dari satu ukuran, jadi ini juga termasuk ya oversize, jadi kompas untuk harga modelnya. Dan juga kita itu pakai bahan cotton 30S. Ada 30S, dan juga kita udah sempat riset juga untuk harga modelnya. Dan di sini kita akan coba jabarin untuk harga bajunya. Perhitungan modelnya kita semuanya dari konveksi, dari bahannya, dari stiker, packaging, dan juga lain sebagainya. Bahkan juga kita ada pemasukan dari biaya bensinnya atau biaya ongkir, itu kita sekitar 130.000 itu untuk modalnya top. 130.000 itu untuk modalnya. Jadi perkiraan kita jualnya
masih di range harga 150 sampai 170.000. Itu masih belum kita tempatkan benar-benar karena kita juga belum face to face banget sama yang punya konversinya seperti itu. Dan untuk ini kita juga ada sedikit tambahin, mungkin teman-teman agak merasa kok untuk ukuran satu kaos harganya bisa sampai 100 lebih gitu kan. Nah di sini kita mau sebutin juga value apa yang sebetulnya. Value yang sebetulnya itu salah satunya adalah kita muat untuk berat badan, jadi dari berat badan 40 kilo sampai berat badan 90 kilo itu masih muat banget karena kita juga ukurannya itu bukan bahan yang apa ya, kalau bahasa Belanda itu bukan bahan yang beci lah kalau bahasa kalau banget itu. Jadi kalau lingkar dada segitu itu beneran lingkar dadanya segitu, dan juga bahannya juga bahan yang masih bisa melar lagi, jadinya benar-benar oversize. Terus value ini juga kita bisa jual itu untuk kantong mahasiswa dari umur 18 tahun sampai umur 30 itu masih masuk, dan juga untuk ibu hamil masa kehamilan 1 sampai 4 bulan itu masih masuk karena kalau oversize kalau jadi besar banget gitu kan. Dan kalau dilihat dari target pasar kita juga, target pasar kita kan orang Indonesia sekarang itu udah melek banget sama fashion. Jadi tinggal kitanya aja punya value lebih di desain, tinggal punya value lebih gimana cara kita meningkatkan kepuasan pelanggan seperti itu. Terus ada yang mau tambahin dari yang lain? Kalau misalnya kayak dari biaya, kan kita lagi ngebahas cost ya, cost structure. Kalau misalnya kalian bisa bayangkan diaplikasikan ke produk masing-masing. Cost itu kan beragam, ada biaya tetap, ada biaya tidak tetap. Berarti kalau setelah biaya tetap, kalian yang depannya adalah gaji. Walaupun kalian belum ada, tapi kalian udah berusaha untuk di drop down dulu kayak gimana ya, gaji atau misalnya sewa tempat atau misalnya yang lain-lain. Nah, yang kurang tetap atau tidak tetap berarti misalnya kayak dia punya packaging atau misalnya dia sumber bahan karena kita belum menemukan key research yang tepat banget. Yang lainnya, nah itu berarti dari kalian kita semua termasuk yang punya aura tentang oversize ini juga mesti bisa detail sehingga pada akhirnya nanti kalian bisa kasih harga modal. Ya, harga modal kalian, karena tadi baru range kan ya, harga modalnya berapa. Keuntungan yang kita masih belum harga modal udah tetap kan udah ke tukang bahan atau kayak gimana? Tapi kita beli via online mau jadi lebih mahal, lebih murah. Jadi kita tapi untuk sablonnya itu kita berusaha carinya yang di offline, yang kita bisa ketemu, jadi kita bisa ngobrol secara bahannya mau gimana, bahannya seperti apa, seperti itu. Nah, selain bahan, kalau karena dia oversize, berarti kan kalau misalnya kayak kita ngomongin t-shirt, itu kan dia ada yang printing, ya. Kemudian ada yang misalnya sablon manual, atau yang DTF, dan lain-lain. Nah, itu berarti dari kalian juga mesti desain nantinya. Yang pada akhirnya kalian akan tentuin, itu masuk di value kalian atau enggak. Kalau misalnya cuma sekedar sablon biasa, kalau kayak kaos-kaos lagi pemilu, ya partai, itu kan sablon biasa ya. Makanya dia harganya sampai lebih murah dibandingkan yang DTF seperti itu. Nah, kalian punya itu gimana? Kalau misalnya kayak gini kan dia pakai printing ya, motif-motif printing kayak gitu. Nah, itu berarti harga pasti akan beda. Jadi kalau di desain, makanya yang tadi kamu bilang uniknya kalian apa? Karena di value itu yang kurang lebih paling penting untuk bisa menentukan identitas kalian. Value-nya apa? Misalnya apakah tadi kan lagi bilang bisa dipakai sama ibu hamil gini dan lain sebagainya. Itu kan kurang lebih masih masuk ke dalam area customer segment ya. Tapi kalau di value-nya itu misalnya bahannya super lembut atau misalnya kaos biasa pakai bahan cotton 30F. Tapi kalian misalnya pakai bambu, ya bambu misalnya lebih dingin kan biasanya. Atau misalnya kalian pakai bahan apa ya? Misalnya 100% cotton atau misalnya campur dengan spandek dan lain-lain, itu berarti masuk ke kalian punya value. Dan misalnya warna juga itu kalian value-nya nanti bisa ditentuin. Kalau misalnya value-nya kalian jual pakai bambu berarti kok akan berubah. Karena biasanya bahan-bahan bambu itu akan lebih mahal. Ya. Oke, dari sampai yang ini coba ada yang mau tanya ke timnya Aura tentang cost? Tentang cost-nya, berarti kalian punya gambaran tentang cost kayak gimana di kalian punya, apakah benar
yang disampaikan bahwa itu range-nya mahasiswa 150.000 sampai Versi 18 sampai 30. harga. Oh, harganya 150 sampai 170. Nah, apakah benar itu harga kantong mahasiswa atau sebenarnya yang diharapkan oleh kantong mahasiswa itu di bawah 100.000? Gitu. Nah, kalian bisa langsung tanya, bisa langsung di-tag. Jawab ya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita coba lanjut dulu. Tidak ada ya? Tanya balik ya. Jadi kita kasih yang plus dulu. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, kelompok siapa? Tadi bahas tentang apa? Channel. Channel, oke. Nanti kita hanya sampai goyang ya. Jadi di satu bagian dari bagian 11 untuk menjelaskan tentang apa itu channel. Nah, channel sendiri itu saluran bisnis pendapatan. Salah satu biasa disebut BMC. Jadi teman-teman di sini kalau punya suatu produk kayak tiap-tiap kita itu kelompok punya produk masing-masing. Nah, kalau kita punya produk tapi cuma sekedar kreatif itu nggak cukup. Kita harus memasarkan ke orang-orang sekitar. Ya mungkin kalau dalam dunia digital ini kita nggak buat sosial media, itu salah satunya cara kita mempromosikan suatu produk. Terus kita juga bisa ikut gabung toko atau event-event. Contohnya kita ambil dari grup Cesindo di sini kan kita pegang PC, Spotify, sama SM. Nah, cara mereka ini mempromosikan itu lewat Instagram. Teman-teman bisa lihat di Instagram @Metric. Ini untuk desainnya itu kayak tiap minggu selalu ada. Jadi teman-teman kalau mau isi makanan atau apa itu gampang. Baik itu Spotify, SM, semua ada di situ. Terus punya web sendiri. Itu sangat penting buat teman-teman semua. Ya, jadi dari Instagram aja kita juga dari Tokopedia, terus ada di GrabFood kan. Oke, itu aja. Terus untuk web di sini kami punya ada web alfabet. Di sini ini rencana sih pengen dikembangkan lagi, jadi buat pemesanan lebih cepat juga. Jadi nggak hanya melalui Instagram, tapi juga bisa lewat suatu web. Nah, jadi teman-teman sini kalau ada rencana ya isi cowok, kelas, atau kaos tadi, usahakan nanti kedepannya punya channel, mungkin itu di TikTok, Instagram, dan lain-lain, supaya lebih berkembang. Oke, selamat buat kita semua, thank you. Yang bertanya apa? Ada yang mau nanya nggak dari matematika? Oke, kalau misalnya dari channel ini bukan brand ya, bukan brand dan staff, tapi saluran di mana kalian bisa menyampaikan produk kalian ke customer segment yang memang sudah kalian targetin. Jadi kalau misalnya kayak dari channel itu ada dua hal atau dua jenis. Pertama itu ada langsung dan tidak langsung. Kalau misalnya langsung, gambaran kalian adalah kalian berjualan secara offline. Itu langsung atau tidak langsung? Langsung. Kalau misalnya kalian memiliki online shop, yaitu dari Tokopedia, dari Shopee, Lazada, dan lain-lain, itu langsung atau tidak langsung? Langsung atau tidak langsung? Tidak langsung.
Sekarang pertanyaan berikutnya dulu sebelum membenarkan pertanyaan yang tadi ya. Kalau misalnya kalian punya produk, kemudian kalian taruh produk kalian atau kalian titip, record sinyasi, ya, ke salah satu toko offline. Itu langsung atau tidak langsung? Sekarang pertanyaan balik lagi yang tadi. Kalau misalnya kalian punya produk, kalian pasarkan di Shopee, Lazada, di Grab, di Gojek, di Tokopedia, itu langsung atau tidak langsung? Oke. Jadi udah paham ya? Kalau misalnya masih kalian yang melayani, berarti itu langsung. Dan sekarang kan udah banyak banget platform yang bisa mensupport kegiatan langsung tersebut, ya berarti saluran atau channel kalian tersebut. Kalau tidak langsung, berarti contohnya yang paling mudah adalah kalian makan di kantin, ada satu toples kerupuk putih yang biasa dibeli atau di tukang bakso, ada di mana ada, pernah lihat, pernah beli? 17-an. Ya, lomba 17-an juga pakai kerupuk itu. Nah, si mas-mas itu jualannya langsung atau tidak langsung? Tidak langsung, karena dia dititip. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya produk nih, misalnya oversize-nya dia taruh di satu toko temennya yang jualan lain, atau misalnya kalau kalian suka makan misalnya di bakso Bang Bandi gitu ya, terus kalian ada atau gimana, nah itu produknya Aura dan teman-teman, ya itu sebenarnya berarti lagi channelnya tidak langsung, tapi kalian berusaha di bagian channel itu mesti sebanyak-banyaknya, jaringnya sebanyak-banyaknya untuk kalian capai. Secara langsung kalian jalanin, secara tidak langsung kalian jalanin juga. Kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Maria dan Eka, berarti dia masih lebih jalanin dia secara langsung. Karena juga ada Shopee, ada Grab dan lainnya. Nah, gimana dari kalian juga berusaha untuk taruh yang tidak langsung di toko mitra lainnya dari teman kalian lah, ibaratnya kayak gitu. Biasanya kalau misalnya yang non-food and beverage lebih mudah. Kalau food and beverage berarti dia mesti jaga kadaluarsa. Ya, makanya kalau misalnya taruh kerupuk ke toples dalam waktu 2 minggu, habis nggak habis dia mesti ambil kan? Karena udah ada yang alot gitu kan. Nah itu berarti resiko dari si penjual. Kalau food and beverage pasti resikonya tinggi di bagian itu. Oke, tapi kalau misalnya yang nggak ada kadaluarsa, resiko di bagian sananya lebih rendah. Nanti kalian pada lagi atur channel, kalian selain ngurusin yang kayak begitu juga, berarti ekspedisi juga kalian mesti tentuin. Kalau misalnya kayak gambaran makro, misalnya baterai, berarti kan dia bisa di packaging yang dikirim jarak lebih jauh ya. Karena ibaratnya untuk rasanya nggak gitu cepat berubah, beda dengan kopi. Kalau kopi ibaratnya kita kirim ke Padang itu udah nggak bisa. Karena dia pasti akan basi gitu kan, dia mesti yang maksimum same day ya. Nah itu berarti kalian mesti tentuin apakah produk kalian yang perlu di instan same day maksimal atau sebenarnya yang bisa melewati ekspedisi. Misalnya kayak si baterai, kalau gambaran mau bisa, kalau misal baterainya kering gitu kan ya, berarti kayak dia di packaging sampai di vakum dan lain-lain mungkin bisa. Tapi kalau misalnya kayak sate taicap, itu kan mesti yang ready to eat ya, anget-anget lebih enak gitu, kayak gitu. Nah berarti part di bagian channel itu dia nggak bisa proses atau nggak bisa dia masukin ke dalam channelnya dia. Oke, atau misalnya dari kaos sepatu atau oversize itu pasti mudah. Ya, kemana aja bisa ibaratnya kayak gitu. Mau instan, mau same day, mau ekspedisi dan lain-lain itu bisa. Oke, dari bagian channel ada yang mau coba tanya ke Maria sama ke Eka? Kalian bisa sambil bayangkan kalau produk kalian melewati channel itu gimana? Oke or not oke? Boleh, boleh. Berisikan sama aku Aura dari semester 1. Karena kan udah coba jualan panel catering ya. Ya kan PC itu di online. Nah untuk online itu ada gaya aktifnya nggak bisa kayak misalnya kan kalau harga 70.000, tapi kalau mau ke Shopee harus ada gaya 2.000-nya.
Jadi kalau itu kakak tuh solusinya kakak kurangin harga jual kakak sama ada adminnya atau kakak tambah harga jual kakak untuk admin di marketplace tersebut. Pasti. Oke, pertanyaan menarik, silakan dijawab. Sebentar, Moy. Terima kasih buat orang yang udah kasih pertanyaan. Aku izin jawab ya, Ula. Jadi untuk pandang catering ini kan kita berupa makanan ringan ada, makanan berat ada, buat makanan siang juga contohnya kalau para pencernaan orang itu masak itu setiap siang akan diantar untuk makan siang. Nah kalau untuk Pandopo catering ini Tangerang, kawasan Tangerang itu biasanya harga terpaut, jadi bisa diantarkan. Mungkin orang punya apa atau yang bisa diajak kerjasama mungkin ya boleh banget. Jadi langsung pesan aja. Jadi gitu Aura. Oke, kamu coba tambahkan ya yang dimaksud sama Aura. Jadi kalau misalnya kayak kita masukin kalian punya produk, entah itu ke Grab atau misalnya ke Tokopedia, Shopee kayak gitu, itu kan sebenarnya dia mesti kena percentage ya, dan percentage itu beragam. Ada yang 1%, 1,5%, 2%, dan seterusnya. Sama kalau kita kayak transaksi menggunakan kartu kredit. Kalau yang misalnya dia nggak kerjasama dengan brand tersebut, di bisnisnya pasti kena cas lah, misalnya kayak ya biaya admin dia bilangnya gitu. Karena memang ibaratnya sumber kehidupan dari si wadah Tokopedia dan kawan-kawan itu adalah dari sana, ya kan? Karena di awal dia belum punya produk nih, dia bilangnya jadi wadah lah ibaratnya untuk dari bisnis to customer kayak gitu kan B2C. Tapi gimana supaya dia bisa hidup, bisa merawat dari server Tokopedia dan lain-lainnya ibaratnya kayak gitu ya, dari biayanya. Kalau konsep yang memahami di Pandopo Catering, dia nggak naikin harga, berarti dia potong dari keuntungannya. Karena biasanya kalau untuk yang new brand, dia masih belum berani untuk nge-up-kan, kecuali yang nge-build brand tersebut misalnya selebgram, biasanya kan dia udah langsung famous dan pengikutnya udah langsung banyak, berarti harga yang dimasukin pun udah yang high, udah ada potongan-potongannya. Pada saat kalian lagi atur cost, ya dari situ kalian juga bisa tentuin pada saat harga di offline sama di online akan sama atau beda. Kalian mesti decide modal kalian yang mau kalian invest, ya kan? Atau kalian tetap mau dengan keuntungan yang sama antara offline dan online, tapi harga di online akan lebih mahal. Kalau mayoritas yang kita temui pasti harga di up, benar ya? Misalnya, kamu senang minum Banti, ya dia lokal brand, Banti. Kalau kita beli langsung, harganya 50.000. Kalau kita beli melalui online, harganya akan beda, lebih mahal. Karena dia nggak mungkin ngepres modal mungkin, dan keuntungan yang ingin didapat juga sama. Dan lagian kalau misalnya online, packagingnya lebih ribet ya ibaratnya. Dia mesti plastikin, dia mesti kabel dan lain-lain. Justru costnya lebih besar di sana, ya kan di online. Terus misalnya dia kalau langsung kita langsung bisa Grab minum, tapi kalau misalnya kita online untuk yang makanan dia mesti jaga kualitas dingin. Sometimes ada yang kasih GMS apa sih namanya, yang dia masukin untuk tahan dingin kita, nah berarti costnya lebih mahal. Biasanya kayak gitu. Tinggal kalian maunya kayak gimana kalau di t-shirt, misalnya apakah disamakan atau dibedain. Tapi akhirnya tuh di sebenarnya tergantung harga. Enggak tergantung harga, tergantung si Shopee atau Tokopedia itu pasti beda. Tergantung marketplace-nya, antara Grab sama Gojek juga beda. Atau bahkan pada saat kita lagi pakai satu platform untuk kita punya transaksi ya, misalnya Paper ID, Muka dan lain-lain ya, POS ya, berarti di bagian finance-nya kayak gitu, dia juga caranya beda-beda. Nantinya kita mesti masukin atau transfer berkala karena kena potongan itu sih. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalian mau tanya apa? Masalah channel tadi kan ada yang langsung dan tidak langsung.
Nah, strategi atau langkah apa yang dicapai dari misi production dan fokus konsumen dari channel langsung maupun channel tidak langsung. Strategi atau langkahnya kira-kira apa sih langsung? Silakan bertanya. Jadi tanya untuk strateginya ya. Strategi untuk si channel ini bisa sampai ke konsumen tersebut. Nah, itu contohnya kita paling simple di Instagram. Kita ambil contoh di Instagram. Setiap kita baik Kopichai, SM ataupun Kopi itu punya Instagram masing-masing. Cara kita itu menyampaikan bahwa kita tuh punya produk ini, kualitasnya ini, terus manfaatnya ini, itu kita buat konten. Kita usahakan itu konten akan selalu sesuai target, kayak contohnya SM, itu hari Selasa Jumat, di luar sama yang edukasinya ada juga. Terus kalau Pandoko Catering biasanya setiap minggu, jadi orang-orang yang dapat informasi itu nggak yang ibu lagi yang dapat informasinya, jadi bakal selalu update. Terus secara tidak langsung kita kayak punya target, kayak kita WhatsApp, terus kita bagi-bagikan ke orang, kayak kita boleh gitu. Jadi Kak, hari ini ya boleh dipesan, ini nanti sekian. Jadi ada target, ada juga cara-cara langsung yang kita buat customer tersebut. Begitu. Thank you. Jadi kalau strategi itu kan beda-beda ya. Misalnya kita lagi ngomongin yang tidak langsung dulu nih. Tidak langsung pada saat kalian masuk ke kok banyak ya yang bagian makanan. Misalnya di daerah Gading Serpong lah, di Sorrento yang Purwokerto sana banyak tuh makanan-makanan. Terus kalian mau naruh. Nah itu gimana kalian speaking, gimana kalian komunikasi sama owner untuk bisa ibaratnya bagi hasil. Karena pada saat kalian lagi nitipin barang kalian di toko mitra, nggak mungkin dia akan cuma bilang yaudah taruh aja gitu kan. Pasti ada bagi hasil. Sekecil apapun, penjual kerupuk sekalipun ke warung makanan, kayak ke mie ayam ke bakso, pasti ada bagi hasil. Entah itu cuma berapa ratus rupiah atau 1.000 rupiah, itu pasti bagi hasil. Jadi kalian juga mesti ketahui pada saat lagi mau ketemu sama mitra, misalnya mau taruh nih telur asin ke warung nasinya siapa gitu, kalian udah langsung fair-fairan di awal. Ibaratnya kalian mesti bikin tertarik dong yang mau diajak ngomong sama kalian. Jangan cuma bilang iya mau nitip boleh gak, ya itu pasti lama kan selesainya. Tapi kalian udah langsung ke poin bahwa kalian punya produk apa, kalian taruh, kemudian segala konsekuensi dari produk tersebut kalian tanggung atau gimana, pasti orang yang mendengar atau mitra kalian akan lebih tertarik. Misalnya bilangnya, oke, SM, 2 minggu gua ambil, habis gua ambil dia pokoknya kayak gitu. Ya pasti dia akan lebih merasa tenang kan. Tapi kalau misalnya kalian bilang, oke, gue taruh telur SM ini di sini, di warung ini, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak habis, pokoknya lu yang bayar semuanya kayak gitu. Gue pokoknya cuma naruh, nah itu beda cerita. Ya kan? Semua makanan kurang lebihnya pasti akan kayak gitu. Makanya kalau kalian suka lihat di kantin, misalnya abang kerupuk, sisa berapa, dia akan bilang, kemarin gue naruh 20, sisa 3. Berarti ibu kantin akan bayar cuma 17. Dan itu yang mesti kalian udah langsung rangkai dalam satu kalimat pada saat kalian pertama kali ketemu sama mitra kalian. Jadi mitra nggak tanya-tanya, nggak bolak-balik, nggak tektokan kelamaan gitu loh. Ya, kalau misalnya produknya apa? Telur asin. Harganya berapa? 5.000. Tektokannya kelamaan kan? Jadi pada saat kalian memperkenalkan siapa kalian, apa brand kalian udah mesti rangkai gitu kalimatnya. Simpelnya adalah si 5W2 hanya itu udah kalian proses dalam satu paragraf. Kalian coba remember, kalian coba ingat-ingat. Oke, nanti gua ketemu akan ngomong ini. Misalnya, halo, aku Maria, produk aku saat ini SM, dan aku kesini tujuannya untuk gini dengan ketentuan bla bla bla. Berarti kan orang dengar langsung, oh oke, langsung proses. Jadi nggak waste time. Oke? Ya, kita kasih applause dulu untuk Maria. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa tadi? Jahit koleksi. Jahit, silakan.
Jadi tentang apa? Yuk lanjut. Creativity di bisnis tanpa itu ya misal pengertiannya creativity dalam bisnis adalah tindakan penting yang perlu dilakukan agar bisnis berjalan dengan baik. Coba berusaha untuk pemahamannya nggak nyampe kita tadi lo mau lagi bilang. Banyak kok Mika ada 3 di sini. Jadi kreatif itu adalah sebuah bagian part yang ada di bagian bisnis model kanvas yang pengertiannya adalah sebuah tindakan yang penting dilakukan dalam membangun sebuah bisnis. Contohnya dalam riset pasar, membuat desain yang menarik, menentukan bahan-bahan yang bagus dan berkualitas, dan lain sebagainya. Contohnya juga kita sudah menerapkan beberapa bagian-bagian tersebut di dalam bisnis kita. Dan kebetulan bisnis kita itu terjun di bagian kemeja yang kemarin juga udah kita bahas sedikit tentang kemeja kita dan nama brandnya itu Kultur. Jadi di kemeja kita ini lebih mengutamakan tentang value-nya itu tentang Indonesia. Jadi kita mengangkat tema-tema yang ada di Indonesia seperti kayak cerita daerah-daerah ataupun peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Terus kita juga sudah meriset pasar dan kita juga bisa membuat desain-desain yang lebih menarik dari brand-brand lain. Juga menentukan value sendiri dari brand kita. Terus untuk masalah harga kita juga udah nentuin dan research dari pasarnya, dari target pasar, dari pesaing-pesaing kita, dan juga dari pengeluaran kita. Kurang lebih seperti itu sih bagian penjelasan dari kami tentang activity ini. Ada yang mau bertanya? Kayaknya udah jelas, woy. Boleh kami tutup nggak, woy? Nggak mau produknya apa? Tadi produknya apa? Produknya itu kaos, bukan kaos, itu kemeja. Kemeja, nama brandnya Kultur. Sesuai nama brandnya Kultur. Jadi kita ngangkat budaya-budaya di Indonesia. Seperti itu. Boleh nanya nggak berarti? Boleh Ya, nanya nggak? silakan. Boleh. Kan tadi disebutkan kayak activity-nya itu membuat konten yang lebih menarik. Kalau dari kalian, konsep konten yang menarik itu seperti apa? Apakah akan ada kombinasi feed IG yang ada reels videonya, ataukah akan nge-guide influencer biar kontennya lebih menarik? Oh, untuk penerapan konten yang menarik di bisnis kita sih kurang lebih kita ngikutin desain dari kemeja kita. Jadi masuk gitu dari ke customer, apa yang dilihat di konten reels masuk ke dalam
desain kita, jadi real life gitu. Jadi kemarin kita udah sempat buat konten juga dan juga belum diedit sih. Jadi tema kontennya itu kan tentang wayang, sesuai kan sama desain kita yang angkat tema-tema budaya di Indonesia. Jadi kita temanya angkat tentang wayang. Otomatis itu kan yang menarik lah. Terus kita buat konten tersebut yang di akhir videonya itu transisi dari penutupan wayang ke kaos kita, kurang lebih seperti itu. Jadi kombinasi kalau kemejanya tentang wayang berarti ada kombinasi tentang si wayangnya itu baru ke kemeja kalian. Iya. Nah, Thank you. Aku penasaran sih, udah sampai buat videonya atau gimana? baru konsepnya aja, Moy. Baru konsep. Iya. Tapi itu kuat banget karena dia ngebawa kalian kayak tadi mau contohin si Daniel Manate itu lebih ke t-shirt, Iya. nah kalian lebih ke kemeja kan. Kalian mesti lebih spesifikin lagi, kemeja itu juga kan luas. Ada yang kemeja misalnya emang polos kemudian di drawing atau di bordir atau di apa segala macam, itu juga kan mesti spesifik dari kalian kan. Atau kemeja flanel ya namanya ya, yang kotak-kotak itu kemudian kalian tindih dengan desainnya kalian. Jadi kalian mesti spesifikin ke arah sana juga. Kalau misalnya ngangkat kultur itu udah bagus banget sih, karena dia berarti ruang lingkupnya luas dan kearifan lokalnya itu udah benar-benar Indonesia banget, yang ibaratnya bisa dijadikan ciri khas, bisa menjadi oleh-oleh dalam suatu wilayah pada saat dia lagi kolaborasi. Misalnya, kalau kalian tumbler Starbucks tahu kan ya, tumbler Starbucks itu kan di setiap negara atau setiap sesi, misalnya dari negara yang memiliki 4 musim, dia akan beda terus. Sehingga itu menjadikan daya tarik orang untuk koleksi. Misalnya nih ke Jepang lagi edisi summer atau edisi spring, autumn atau winter, itu pasti dia beda desain. Begitupun misalnya dengan kamu punya kemeja. Misalnya nggak cuma wayang itu kan lebih kayak di Jawa. Tapi kamu nanti ada kemungkinan besar untuk bisa kolaborasi dengan dinas pariwisata mana nih? Misalnya dengan Kota Tangerang, atau misalnya dengan Kota Irian, Makassar, dan sebagainya macamnya yang membawa ciri khas dari provinsi tersebut. Jadi besar banget kalian punya kekuatan ya, kesempatan ya, kalian punya kesempatan untuk grow up itu besar sih. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi, tinggal kalian spesifikin. Apalagi kalau misalnya kalian drawing, ya drawing atau kalian desain, nah itu beda lagi kan. Drawing itu kan bisa pakai iPad, kalian drawing hasilnya akan beda dengan kalian nggak pakai pensilnya gitu kan ya, cuma pakai misalnya Adobe Illustrator atau yang lainnya, itu pasti akan beda. Jadi kalau misalnya mau bilang kalian bisa membagiin, harapannya sih bisa diseriusin harapannya ya. Jadi nggak cuma sekedar untuk di mata kuliah ini atau misalnya cuma sekedar beberapa mata kuliah, tapi memang bisa dikembangin lebih lanjut sampai pada akhirnya kalian nanti bisa cari tuh bahannya, apakah itu bahan model PDL dan sebagainya macamnya itu. Oke, kita kasih plus dulu untuk David. Kalian enggak? Masih ada yang mau tanya lagi selain Messi tentang kultur, karena dia berarti udah nangkep banget nih dari meaningnya. Ya, kalau misalnya orang yang cinta Indonesia banget bisa ke arah sana. Dari temen cowoknya, Ramzi, bertanya, aku bertanya, nggak, oke, kita kasih plus sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, Bang Boy. Untuk BNC kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita lanjut ke kelompok yang belum. Dan yang sudah, harapannya udah bisa mulai coret-coret di BNC-nya kalian. Terserah mau kalian coret-coret langsung di paper, kalian drawing, atau di device kalian. Intinya kalian udah mulai kecil. Jadi di minggu depan pada saat lebihnya maju, kalian juga bisa kasih lihat ke teman-teman juga, kalian punya BNC, perkembangannya seperti apa. Apakah semua tabel udah mulai diisi, atau cuma baru beberapa tabel, kayak gitu. Oke, dipahami ya.
Dari Mama cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa share langsung sama Moy. Mama ada selalu di sini. Anytime, anywhere, mau chat untuk secara langsung dipersilakan ke lakukan sehingga bisa lebih cepat lagi untuk satu impian kalian. Thank you. See you next time.